Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Semoga kalian dalam keadaan selamat, sejahtera, sehat walafiat dan dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pada Jumat pagi hari ini kita masih akan membahas bab 2 tentang perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia pada sesi yang kedua. Pada pertemuan kedua ini dengan pertemuan pertama kemarin, di mana kita akan membahas sub pokok bahasan yang kedua, yaitu tentang tujuan hukum khususnya di Indonesia. Ada beberapa teori tentang tujuan hukum. Yang pertama disebut dengan teori etis dan yang kedua disebut dengan teori utilities. Teori etis ini hanya mendasarkan bahwa hukum bertujuan hanya untuk individu atau kepentingan seseorang belaka, di mana tujuan hukum hanya semata-mata untuk mencapai keadilan dan memberikan kepada setiap orang yang menjadi haknya. Kemudian yang kedua adalah teori utilities. Teori ini mengatakan bahwa hukum bertujuan untuk memberikan faedah sebanyak-banyaknya bagi orang yang dalam kehidupan masyarakat. Jadi pada hakikatnya tujuan hukum adalah agar memberikan manfaat dan kebahagiaan, kenikmatan besar bagi sejumlah orang di dalam masyarakat. Kemudian ada juga beberapa tujuan hukum menurut para ahli. Yang pertama menurut Mokhtar Kusumaatmadja, bahwa hukum ditujukan untuk menciptakan sebuah ketertiban sehingga menjadi pokok terciptanya sebuah struktur sosial yang teratur. Selain itu, hukum memiliki tujuan lain, yaitu membuat keadilan yang sesuai dengan masyarakat pada zaman di mana masyarakat itu berada dan pada waktu di masyarakat. Waktu masyarakat itu pada periode masyarakat itu ada. Kemudian yang kedua adalah tujuan hukum menurut Aristoteles. Dia mengatakan bahwa hukum dibuat untuk mencapai sebuah keadilan, artinya memberikan kepada setiap orang atas apa yang sudah menjadi haknya, atau dikenal dengan teori yang tadi, yaitu teori etis. Kemudian yang berikutnya adalah pendapat Immanuel Kant. Tujuan hukum selanjutnya menurut Immanuel Kant adalah keseluruhan syarat yang dengan kehendak bebas dari orang yang satu dapat menyesuaikan diri dengan orang yang lainnya untuk menuruti peraturan hukum dan persoalan kemerdekaan. Jadi menurut Immanuel Kant ini bahwa hukum ditujukan agar kepentingan atau hak kemerdekaan setiap individu dalam masyarakat itu saling berkesesuaian, tidak berbenturan, tidak saling artinya hak atau kemerdekaan seorang itu dibatasi oleh hak dan kemerdekaan orang lain. Kemudian yang berikutnya adalah kesimpulan dari berbagai pendapat tentang tujuan hukum yang tadi Bapak sebutkan, atau bisa juga menjadi fungsi dari sebuah hukum. Yang pertama adalah hukum dibuat untuk memberikan petunjuk bagi masyarakat, warga negara dalam pergaulan masyarakat, dalam bertingkah laku, kita dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara senantiasa harus berdasarkan pada hukum yang berlaku di Indonesia. Jadi memberikan petunjuk agar supaya di antara masyarakat tidak saling melanggar hukum, tidak saling melanggar hak, dan tidak saling melanggar kemerdekaan masing-masing. Yang kedua, tujuan hukum secara kesimpulan adalah untuk melaksanakan dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat. Jadi setelah hukum ditaati oleh masyarakat, maka akan terciptalah sebuah keadilan, baik keadilan hukum, keadilan ekonomi, keadilan berpolitik, dan keadilan yang lainnya. Kemudian yang ketiga akan dapat mengatur manusia dalam berinteraksi supaya menciptakan kedamaian. Jadi mengatur interaksi antara manusia untuk mencapai kedamaian. Kemudian berikutnya adalah menjadi sarana bagi penggerak pembangunan. Jadi dengan ditaatinya hukum dalam suatu negara, maka insya Allah pembangunan pun akan berjalan dengan lancar. Kemudian yang berikutnya akan mendatangkan kemakmuran dalam kehidupan masyarakat. Jadi seandainya pembangunan sudah dilaksanakan dengan tanpa hambatan, tanpa pelanggaran hukum di masyarakat, maka tujuan akhir dari suatu negara itu, tujuan negara adalah untuk menciptakan kemakmuran dari masyarakatnya. Kemudian hukum juga bisa digunakan sebagai alat atau fungsi dari kritik sosial.
di mana setiap pelanggaran hukum, penegakan hukum oleh aparat penegak hukum, jika terjadi kendala, jika terjadi ketidakadilan, maka masyarakat pun akan bisa memberikan masukan dan mengkritisi bagaimana cara penegakan hukum oleh aparat penegak hukum. Kemudian yang berikutnya adalah memberikan jaminan kenyamanan, keamanan, serta kebahagiaan bagi masyarakat. Kita kemana-mana pun akan tenang ya, angka kriminalitas bisa ditekan, kita pulang dari tempat kerja ya, dari melewati jalan sepi, melewati tengah malam pun akan merasa aman, karena hukum sudah ditaati oleh masyarakat dan angka kriminalitas pun akan cenderung menurun. Itulah beberapa kesimpulan tentang tujuan atau fungsi hukum khususnya di Indonesia. Terima kasih anak-anak sekalian, semoga bermanfaat. Dan untuk sesi berikutnya pekan depan kita akan membahas tentang macam-macam atau penggolongan jenis-jenis hukum di Indonesia. Jangan lupa tugas pada pagi hari ini kalian selesaikan dengan sebaik-baiknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alright.